Sekitar jam 5 pagi gue bangun lagi bang, karena pengen kencing kan, kencing gitu kan. Gue ngeliat hal-hal aneh lagi bang. Orang-orang tua itu berhubungan seks sama babi bang. Ada yang sama babi, ada yang sama kuda bang. Wah ini dari awal juga udah nggak jelas bang, ini apaan sih gitu kan. Nah kalau lu mau keluar dari situ itu nggak bisa bang. Dia ngomong lah dengan bahasanya mereka lah. Si Paul ini ngomong bilang gini, bro, come closer to them. Why? See close. Oke, aku datang bang. Nah, itu ada meja bang, bayi bang, udah ditusuk kayak babi panggang gini bang. Entah bang di situ bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Bang Ale. Dengan Bang Bayu. Betul Bang Ale. Ya, Bang Bayu, terima kasih nih udah hadir di studio Sama-sama, Jejak Bang Ale. Backpacker ya. Jadi Bang Bayu ini katanya punya pengalaman mistis ya. Betul. Nah, itu boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa nih, Bang Bayu? Oke, untuk kisi-kisi spill dikitnya, gue waktu itu pernah mengalaminya ini bukan di Indonesia bang, tapi di luar negeri. Tempatnya itu di Amerika bang. Nah di sana itu gue sempet hampir dan sudah masuk di sekte di sana bang. Oh, oke. Disimpan dulu aja kalau gitu. Siap. Bang Bayu, kita lanjut setelah ini ya. Oke. Tapi sebelum Bayu menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Bayu, Ya, udah Bang. siap buat cerita? Siap bang. Udah ya. Nanti kalau misalkan haus, Bang Bayu silahkan diminum aja minuman Siap. yang sudah kita sediakan. Terima kasih. Dan kalau misalkan nanti Bang Bayu butuh kopi, info aja nanti kita buat. Siap. Oke. Cukup ini aja. Makasih. Kalau udah siap, silahkan. Seperti apa ceritanya, Bang Bayu? Oke, jadi ceritanya itu tadi gue bilang, gue pernah mengalami itu sekte itu di US ya, di Amerika itu. Jadi mungkin gue boleh cerita dulu tentang kenapa gue bisa sampai di US, Oke. gitu. Gue bekerja di satu perusahaan kapal pesiar bang, yang rutenya itu bisa dibilang Amerika, Europe, dan bisa keliling dunia juga bang. Nah waktu itu gue di sana itu kerja sebagai as a bartender bang. Dan gue itu sudah kerja di sana itu udah lama bang, dari tahun 2015. Sekarang udah 2026 ya. Let's say udah hampir 10 tahun bang. Nah jadi waktu gue kerja di sana itu juga gue juga banyak mengalami hal-hal yang ya bisa dibilang mistis juga, atau bisa dibilang aneh lah gitu, yang tidak nggak bisa dipakai akal logika juga. Mungkin gue ceritain sedikit dulu sebelum intinya yang gue pernah bilang masuk ke sekte di US itu bang. Jadi selama 10 tahun kurang lebih gue kerja di kapal pesiar itu, banyak hal-hal mistis yang gue alami juga bang. Jadi pernah satu ketika, namanya kita kerja di bar, itu pasti closingan itu jam 1 atau jam 2 pagi. Waktu itu kapal gue itu memang sudah tua bang, sudah umurnya itu sudah 23 tahun bang, kurang lebihnya. Nah waktu di saat itu waktu gue mau closing,
Di sana itu tuh ada satu bar, bisa gue bilang barnya itu bar old school banget. Jadi ini ada counter bar, private lah sebenarnya ya. Itu cuman hanya ada 50 seating kapasitasnya, 50 atau 60. Dan ada kayak di sininya tuh ada kayak panggung kecil gitu. Dan yang lebih menariknya lagi, gue bisa bilang bar itu seperti museum bang. Nah jadi dari bar counter itu bisa kelihatan museumnya di sana. Museum apa sih? Jadi museum itu tentang peninggalan barang-barang dari Titanic. Some of, bukan yang lengkap banget tapi ada beberapa, dan ada histori kapal tersebut. Jadi kalau dari bar counter itu kelihatannya gini bang. Ini area tempat duduk untuk tamu. Ini di sebelah kanan gua ada stage tadi. Dan di sini ada pintu 2 yang bisa dilihat. Jadi kelihatan nih kalau orang dari jalan dari sini, terus ada lukisan. Ini ada lorong lagi, pintu lagi, dan ini masuk museumnya gitu. Singkat cerita waktu itu gue closing bang jam 1:30 lah. Tamu totally sudah tidak ada. Nah waktu itu karena mayoritas di saat itu cruise-nya itu banyak orang tua bang. Nah waktu pas closing itu udah perasaan gue udah nggak enak aja sih bang. Jadi kayak kenapa sih nih gitu, kayak ada sinyal gitu bang. Kayak udah nggak enak lah perasaan gitu loh. Udah karena gue yang in charge di sana, gue orang terakhir bang sebelum gue tutup. Jadi sebelum gue tutup ada kakek-kakek bang, perawakannya itu pakai baju putih-putih kayak sailor lama gitu. Dia jalannya itu dari yang gue bilang tadi pintu 1 ini, jalannya itu kayak penguin gini bang. Gitu. Nah dia lewat gini, kan tembok nih satu lagi, ada yang pintu kedua ini, dia cuma nengok ini bang, terus dia jalan lari gitu. Nah gue sebagai kru di sana kan gue harus make sure bang, karena takutnya dia mabuk atau ya itu takutnya mabuk aja gitu kan. Ketika gue kejar ke sana bang, jadi masuk sini yang pintu kedua ini langsung ke kanan itu kan, udah ya ada sofa juga museumnya di sana. Dia duduk di kursi goyang. Tahu yang bikin takut apa? Sampai sekarang gue masih merinding. Tatapannya itu kosong, matanya putih semua bang. Dan gue spontan bilang gini, "Sir, what are you doing here? What are you doing there?" Dia cuma ngeliatin gitu doang. Dia cuma nggak bisa ngomong bang, cuma kayak gitu bang. Tapi dengan matanya yang putih semua, nggak ada pupilnya bang. Terus gue bilang, "Stay away from me. I just walk here. Leave with me alone. Don't bother me." Akhirnya dia berdiri, tembus tembok bang. Dari situ gue langsung tutup buru-buru bang. Nah itu salah satunya sih bang, di situ bang. Jadi gue kayak, wah ini nggak jelas nih. Memang tempat itu tuh sebenarnya kapal itu tuh banyak banget yang meninggal di kapal itu bang. Entah itu dari kru sendiri, entah itu dari penumpangnya sendiri bang. Terutama waktu itu dari US ke Hawaii bang. Itu pasti ada korban di situ. Pasti, gak mungkin nggak. Entah itu passenger, entah itu kru, pasti ada yang meninggal. Banyak sih, banyak hal yang menurut gue nggak jelas loh bang. Nah singkat cerita lagi, karena gue di cruise itu kan temennya mancanegara ya bang ya. Gue ketemu teman namanya Michael bang. Dia origin asli US dan dia itu artis. Jadi kalau di kapal itu tuh banyak ya departemennya. Kalau artis tuh kayak show gitu bang, kayak penyanyi, dancer. Nah si Michael ini tuh dia penyanyi bang dari US. Nah kan namanya kita lingkupnya dikit gitu kan, kita suka ngobrol. Waktu itu gue cerita lah sama Michael. Jadi kayak horror enthusiast gitu bang. Kita tertarik dengan hal-hal horor. Sering lah. Dia tanya, "Lu dari Indonesia kan?" "Iya." "Bali?" "Oh bukan, dari Jakarta." Dia penasaran, tahu nggak bang yang dia mau tahu? "Can you tell me what is leak?" Langsung ditembak tuh leak tuh. Ya akhirnya gue ceritain lah, leak itu
seperti ini. Dari originnya dari Bali, mungkin itu dari ada adatnya. Ya kan gue kan nggak tahu persis seperti apa gitu. Dan dia buka omongan bang, di Amerika tuh juga ada tahu kayak gini-gini. Ternyata dia ngomong itu, dia tanya tentang apa bang? Tentang santet bang. Dia ngomong, what does that mean it's santet? How do you know santet? Yeah, I told you because I really like the horror, especially urban legend, but I don't know what is santet. When I browsing it in Google, I don't believe. So you are from there, I need to know what does it mean. Ya akhirnya gue ceritain bang, santet tuh spiritualnya seperti ini. Ada, kalau mereka taunya sekte ya sektenya seperti ini ada juga. Akhirnya dia bilang gini, bro, kita tuh 2 bulan lagi kita balik ke US dan kapal kita itu dry dock gitu kan. Iya, kenapa emangnya? Gue mau penasaran tentang ada satu sekte yang mau gue tunjukin ke lu, tapi between you and me aja. Gue nggak mau terlalu banyak orang lah gitu. Wow, boleh juga tuh. Di mana? Daerah Johnston. Oh boleh gitu. Singkat cerita kita kesana lah. Nah, gue jelasin lagi, dry dock itu apa? Dry dock tuh kapalnya kita lagi dibetulin, masuk bengkel lah, bisa dibilang ya. Masuk bengkel itu biasa pengerjaannya itu bisa 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Nah di saat itu tuh kita 3 minggu bang, karena kapal kita udah tua dan banyak yang rusak juga gitu kan. Nah setelah itu sampailah kita di waktu dry dock itu bang. Waktu dry dock itu, nah kan 3 minggu, seminggu pertama itu ya aku masih incas lah, jadi kayak 6 jam kita kerja, sisanya libur off. Nah waktu pas mendarat di sana, jadi perjalanan dari portnya itu ke tempat lokasi yang dia mau kasih tahu itu sekitaran kurang lebih 1 jam. Nah kalau nggak traffic sih sebenarnya, kayak jaraknya aja sih sebenarnya. Itu sekitar 1 jam. Pertama itu kita kesana itu di hari ketiga. Udah kayak small town, kayak desa-desa kecil gitu. Ya biasalah kayak ada toko, souvenir segala macam banyak di situ. Di pinggir pantai gitu kan. Karena itu kan di pulau bang. Udah kita ke situ, kita jalan-jalan bang. Ada toko souvenir. Jadi souvenirnya juga kayaknya aneh gitu bang. Di situ kayak apa gantungan tengkorak gitu bang. Terus ada kayak souvenir tanduk rusa gitu bang. Pokoknya hal-hal yang maksudnya kok souvenirnya aneh gitu loh, maksudnya nggak, menurut gue sih aneh gitu. Sampailah kita ke toko itu, ngobrol, ketemu bapak-bapak kurang lebih yang si penjaga toko itu kurang lebih umur 60-an lah, 60-70 lah kurang lebih. Gue masih ingat banget nama bapaknya Paul namanya. Paul. Akhirnya kita ngobrol di sana, buka-buka cerita lah, ngobrol-ngobrol. Akhirnya gua agak minggir dulu nih, karena kan tokonya itu ada mini barnya gitu kan, kecil lah barnya. Akhirnya teman gue si Michael ini nanya, gue mau tahu dong, di sini memang bener nggak sih ada bilangnya urban legend dulu, dia bilang legendnya seperti ini. Oh lu tahu dari mana gitu? Ya karena kan dia kan orang US asli, jadi ngomongnya itu kayak ya kayak kita lah ketemu orang Indo kan. Gue mau tahu nih, ini setelah teman gue cerita ya, teman gue ngobrol sama si Paul ini, dia ceritain lah. Ya gue mau tahu tentang hal seperti ini. Tapi temen lu kayaknya bukan dari sini deh. Iya dia orang Asia, dia orang Indonesia. Gak ada yang tahu Indonesia, taunya Bali. Nah habis itu, udah dia ngobrol, meyakinkan bahwasanya temen gue aman kok. Dia juga di daerah sana juga banyak sekte-sektenya gitu. Kayak pengen tahu lah kita gitu akhirnya. Akhirnya dia bilang gini, oke, lu datang 2 hari lagi ya ke sini. Kita ada festival. Oh gitu. Jam berapa? Kita start dari jam 7. Jadi kalau di US tuh jam 7 tuh kayak sebelum maghrib gitu, Bang. Matahari terbenam mereka tuh jam 8, setengah 9 lah. Nah, kita 2 hari lagi ke sana. Bener, kayak ada festival gitu, kayak ada tari-tarian gitu, Bang. Kayak pakaiannya tuh kayak pakai pakaian yang biasa aja gitu, cuma pakai topeng gitu bang. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai kayak cuman
les gitu loh bang. Kayak Halloween aja gitu ya. Iya kayak semacam Halloween night gitu lah. Ada yang bener-bener pakai topeng kepala babi tuh bang, yang ada tanduknya gitu. Itu ada di situ. Ya udah, karena gua dapat jatah off day, gua ke situ. Ya udah kita enjoy lah, nikmatin gitu kan. Terus dan gue disuguhin makanan bang, kayak kanape gitu. Kanape kan makanan kecil-kecil gitu ya. Tapi ini gak kanape juga sih, gede juga gitu. Dia orderin. Gue tanya, what is meat from? You can enjoy it. Ya, karena mayoritas sana kan pasti kan kalau nggak babi atau gimana kan. Gue bilang, it's from pig or pork. I mean pork. I don't eat because I'm Muslim. Oke. Akhirnya gue nggak ambil, dia nggak ngomong sih, gue nggak ambil, gue cuma ngambil kayak steak gitu-gitu loh bang, steak gitu kan, gue ambil gitu aja. Teman gue makan, dan di situ ditawarin lah wine bang. Nah karena kan gue di bar sendiri kan, gue tahu lah kualitas wine seperti apa, rasanya dari aromanya. Gue tertariknya kenapa? Itu liquidnya bang. Kalau wine itu kan ya kayak air aja ya gitu ya. Ini agak sedikit kental bang. Paham nggak? Kayak sirup, cuman sirup yang kekentalan gitu bang, diseduh tapi kekentalan gitu, bukan benar-benar kayak liquid air biasa gitu. Ini apa? Ini wine buatan asli sini gitu. Oh gitu, yaudah boleh coba deh. Kalau orang yang suka minum wine pasti kan dia cium dulu nih aromanya, dan nggak langsung ditenggak gitu kan, one sip lah, satu seruput lah. Gua coba kok teksturnya tebel gitu bang. Gue bisa bilang kayak darah gitu bang. Dan di aromanya itu gue cium kayak daging-daging yang di smoky gitu, brisket gitu bang. Oh oke. Nah ini unik nih, gue belum pernah cium wine yang aromanya sendiri itu udah kayak barbekyuan gitu bang. Kok baunya begini ya, gitu kan. Pas gue coba rasanya, ya rasanya kayak rasa daging gitu bang. Kayak lu makan steak tapi tanpa bumbu aja sih. Kurang lebih kayak gitulah gue bisa deskripsiinnya. Tapi ada beberapa kayak herbsnya gitu kan, mungkin di mereka pakai ya. Oke gue minum. Teman gue udah sampai 2 gelas, gue masih setengah gelas nih karena gue nggak yakin ini wine apa gitu loh. Dan dia tahu nggak packagingnya itu bukan pakai botol bang. Jadi packagingnya itu tuh dia pakai kayak semacam keramik gitu bang. Jadi botol keramik gitu bang. Gak ada brandnya. Wah, gue pikir ini dioplos atau gimana gitu. Maksudnya karena dia bilang enggak ini dari sini gitu. Udah gue nggak lanjutin lah. Tapi entah kenapa, gue tahu lah ya kadar alkohol itu seberapa besarnya gue tahu. Tapi pas lagi itu, wah ini kok agak sedikit pusing nih. Dan lama-lama di penciuman gue tuh kayak bau amis bang. Wah udah nggak jelas. Makin larut malam nih, jam 10 malam, setengah 11 malam. Di situ tiba-tiba paradenya ganti. Tahu apa yang gue lihat di sana bang? Jadi di api unggun melingkar begitu. Di situ dia bawa daging, fresh daging, gue nggak tahu daging apa, dipanggang di situ. Orang yang joget itu cuman pakai kayak orang Papua gitu bang, koteka gitu bang. Oh. Sorry. Nih pikiran gue waktu itu, oh ini beda kali ini tariannya nih. Tapi entah kenapa bang, ada monyet dikulitin gitu bang, ditaruh sama dia bang, jalan-jalan gini. Monyet, kelinci, cuman nggak ada kulitnya gitu bang. Wah menurut gue nggak bener nih, gue bilang kok begini, makin sadis nih gue bilang gitu kan. Temen gue udah tipsi parah lah. Akhirnya gue bilang, Mike kita pulang dulu deh, udah malam juga. Oh ya udah. Pas mau pulang di stop sama si Paul bang, yang bapak-bapak tadi, mau kemana gitu. Gue harus pulang dulu. Gue bisa lebih lama sekitar minggu depan. Ada nggak lagi festival seperti ini? Gue juga menikmati. Gue bilang ya gue ala-ala aja lah ya. Gue boleh minggu depan. On Monday ya dia bilang gitu. Oh boleh. Karena waktu itu gue di sana tuh Friday, masuknya ke malam Sabtu. Sampailah Senin, kita datang lagi bang. Dia udah kenalin gue. You are from Asian ya? Like on Friday. Oh iya,
You still remember me? Ya, yeah, still remember you. Oke. Jadi dia ada krunya lagi bang. Dia ngajak gue ke belakang bang. Alasannya dia adalah, lu mau tahu nggak cara bikinnya seperti apa gitu. Souvenirnya itu. Udah gue dikasih lihat. Terus gue inget, Paul, may I ask you, how you made the wine? How made wine from here originally? I want to see. Okay, come to me. Jadi itu udah barel gede gitu bang. Cuma isinya setengah doang bang. Gue nggak tahu dari apa itu. Terus gue lihat lewat gitu, di belakang barelnya itu banyak tumpukan tulang bang. Tulang tuh banyak. Okay. Ya karena gue orangnya penasaran ya. Gue bilang, Paul, what is bone? What is bone? You don't talk too much. You just ask me how we made it, this wine. Oke. Akhirnya gue sama si Mike, udah lu jangan banyak tanya gitu. Kalau cuma tanya ini doang, kita juga kayak enak di sini. Oke. Terus kita kan karena libur tuh, gue dapat jatah off tuh 1 minggu bang. Jadi gue bisa pelesiran lah. Akhirnya gue bilang gini, oke, kita mungkin bisa stay lama di sini lah gitu. Oke, gue juga mau kenal dong sama budaya kalian gitu. Dibawalah gue bang lagi. Jadi yang gue bilang tadi, ini shopnya mereka, ini kan pantai. Jadi kan ke belakang gitu. Kita ke belakangnya gitu ke arah bukit gitu bang, lewatin goa gitu. Oke, di situ penduduk lokalnya. Tapi kayak hidden gitu bang. Akses masuknya itu pun kita lewat goa bang. Lewat goa, dan gue pikir kok aksesnya kayak gini ya. Gue udah berpikir aneh-aneh gitu loh bang. Ketika gue masuk ke sana, akhirnya gue cek lagi. Kita muter. First impression gue adalah, ini kampung apa sih gitu. Karena bang, mohon maaf ya, kayak banyak ini bang, banyak kayak difabel gitu bang. Iya, kayak difabel gitu bang. Kayak matanya kurang sempurna, jalannya begitu gitu loh bang. Terus gue, ya udahlah, gue nggak mau tanya-tanya lagi kan karena udah di warning kan. Masuk lah. Waktu itu gue datang sore bang, jam 5 sore. Akhirnya ke situ kan memang gue mau lihat lagi kan, ada festival lagi. Gue bilang, Paul, festivalnya di mana? Di bundaran kota bukan gitu kan? Oh enggak, di sini aja. Kita udah terima kalian gitu. We accept you as a family. Gue pikir ya, kan kita orang Indonesia ya, kalau dibilang udah dianggap kayak keluarga kan kayak ya udahlah gitu kan, nggak ada pikiran aneh-aneh bang. Yaudah akhirnya gue masuk sana. Tepat jam 8 malam itu ada ritual bang di situ bang. Gue ngeliat bang, dengan mata kepala gue sendiri bang, itu kayaknya bayi bang. Tapi udah nggak bernyawa bang. Tapi gue masih ragu. Tapi 80% gue yakin tuh bayi bang. Karena kan bayi monyet sama bayi manusia itu kan hampir sama ya bang. Cuman itu nggak berbulu bang. Gue kan jaraknya sekitaran 5 meter lah. 5 meter 6 meter gitu. Itu apa ya? Sadis bang. Kayak di babi panggang gitu bang. Ya dari anus ditusuk gitu bang. Cuma dibakar gitu. Dikulitin lah. Terus habis gitu ya di serve gitu kan ke orang-orang. Gue nggak makan itu, gue bilang gitu. Lu harus respect sama kita. Lu udah lihat kita, maksudnya adat kita seperti ini, lu harus cobain. Wah, gue nggak mau, gue bilang gitu kan. Akhirnya dipaksa bang. Gue ngerasain tuh daging bang. Kayak daging apa ya? Kalau dirasa-rasa tuh kayak daging apa ya? Kayak kulit gitu bang. Tapi gimana ya? Kulit tapi amis gitu loh bang. Gue makan cuman 1 bite doang, 1 bit doang gitu. Wah, udah, thank you, gue bilang gitu kan. Cuman gue sih makan aja gitu. Tapi entah kenapa di situ pala gue agak mulai pusing tuh bang. Karena tahu nggak bang? Di situ bau bang. Bau wangi-wangian. Tahu baunya menyan kan? Nah itu lebih strong lagi bang, lebih bold lagi dari menyan bang.
bikin pusing bang malah bang. Akhirnya ya udah gue kesana, pusing, agak sedikit pusing, gue minta air putih bang. Nah air putihnya itu kayak kendi di situ bang. Ketika gue minum bang, wah, gue blackout bang. Gue blackout. Gue blackout, nggak tahu dah. Intinya gue blackout di situ. Gue bangun, gue lihat jam 1. Jam 1 terus habis itu gue ngeliat Mike kemana nih, nggak ada sih Mike nih. Akhirnya gue keluar bang. Itu acara udah selesai. Tapi banyak perempuan naked bang. Itu jogetnya gini bang. Bener-bener tanpa Naked, pakaian. topless bang. Oke. Jogetnya dia muterin batu bang. Jadi kayak ada batu, kayak batu kau ukir gitu, kayak mana ya batunya ya, oval gitu sih batu, tapi gede bang batunya bang. Jadi muterin itu bang. Gue gini kan, oh, nih apa nih gitu kan. Akhirnya habis dari situ gue balik lagi tuh ke kayak terasnya situ kan. Gue nyari Mike lah. Oh, ini orang kemana nih, gue putar lagi. Akhirnya si Mike itu bang, kalau adatnya orang luar ya, seks itu kan maksudnya udah bukan hal yang tabu bang. Dia berhubungan seks bang sama wanita. Ya sama wanita waktu itu. Gue gak mau ganggu lah, itu privasinya dia lah ya kan. Udah gue balik lagi. Gue lihat si wanita itu tuh joget tuh sekitar ada setengah jam bang. Gue lihat kan, akhirnya salah satu dari dia nyamperin gue bang, dengan yang topless gitu kan. Dia bilang gini, do you wanna join with me? No thanks. Oke, ditarik lah akhirnya gue. You have to join with us. Why? I just watch you. I just watching you like you entertain, right? Like something carnival, parade. No, because you already saw us, so you have to join with us. Ya gue join lah. Tapi bang, anehnya bang, ketika gue join bang, dia itu bukain baju-baju bang. Dan gue gak bisa nolak bang. Wah, udah gak beres nih. Di saat itu gue tinggal pakai celana aja gitu kan. Akhirnya gue lari lah bang. Lari, si Mike-nya udah selesai. Maksudnya udah selesai berhubungan seks itu. Mike, lu enak, having fun. Gue aneh gitu. Maksudnya gimana bro? Udah, lu enjoy aja gitu kan. Gue gak bisa bro gitu. Udahlah, ngapain lagi gitu. Gue gak mau bro. Menurut gue gak fun di sini gitu kan. Udahlah, fun aja gitu. Enggak, gue enggak. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, tidur akhirnya bang. Sekitar jam 5 pagi gue bangun lagi bang. Pana pengen kencing kan. Kencing gitu kan. Gue ngeliat hal-hal aneh lagi bang. Orang-orang tua itu berhubungan seks sama babi bang. Ada yang sama babi, ada yang sama kuda bang. Wah ini dari awal juga udah gak jelas bang. Ini apaan sih gitu kan. Nah kalau lu mau keluar dari situ itu gak bisa bang. Itu di gerbang gitu loh bang. Gerbang gitu loh. Dan itu banyak kayak apa sih, kawat berduri gitu bang. Gerbangnya tuh gerbang besi gitu. Ya udahlah gue nunggu pagi aja lah. Gue gak mau tidur bang, takut gue diapa-apain juga bang. Karena udah ya tadi ngeliat hal-hal seperti kelakuan manusianya aneh gitu bang. Kalau gue ngeliat Mike, oke, masih gue toleren lah. Tapi ngeliat orang-orang tua bang, laki-laki kayak kakek, hubungan seks sama babi, sama kuda, itu udah gak masuk akal menurut gue. Udahlah, akhirnya sampai pagi gue dibikin sarapan bang. Sarapannya tuh juga apa ya, gak doyan lah gue bang. Kayak daging-dagingan, tapi gue suka daging, tapi dagingnya tuh gak enak gitu loh bang. Akhirnya gue bilang udahlah cukup lah, gue bilang gitu. Gue beli di toko yang di luar aja lah, kayak burger atau hotdog itu gue beli di sana. Udah, karena gue cepat jatah libur 1 minggu ya gue bisa enak lah. Tapi gue harus absen dulu ke balik lagi nih untuk tap in tap out gitu kan. Gue kesana lagi gue pulang tuh jam 7 pagi lah. Akhirnya gue cuman ganti baju, balik lagi ke situ bang. Karena si Mike ini ngilang bang,
nggak pulang sama gue bang. Jadi dia udah duluan, gue ditinggal. Nah terus gue telepon, Mike lu di mana? Gue di sini lagi, lu kesini lah kayak gitu. Ya udah, tapi gue agak sorean ya. Ya udah, gue ke situ lagi sore. Udah kesana sore, Mike tuh bilang sama gue gini, bro, lu jangan cerita ya sama yang lain. Emang kenapa? Udah between you and us aja, you and me aja gitu. Oke gitu. Di hari kedua, aneh lagi bang. Gay sekarang bang, pertunjukannya bang. Jadi gay itu joget gitu bang, orang-orang hitam gitu sama orang putih berhubungan badan bang di atas batu itu bang. Jijik seada-adanya gue ngeliatnya bang. Gue keluar lah. Akhirnya gue itu start lagi jam 7 jam 8 lagi, sekitar jam 7 jam 8 lah. Gue wah udahlah cukup lah, gue males muak lihat hal yang kayak gini. Gue keluar lah, disamperin sama salah satu warga. Lu kenapa? Kayaknya lu nggak enjoy gitu. Temen lu aja enjoy. Gue jijik lah gue ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Itu laki sama laki, apa yang enak ditontonnya gitu loh. Oh lu mau sama perempuan? Ada kalau mau. Lu nggak usah kasih apapun. Lu tinggal minta aja boleh gitu. Enggak gue bilang gitu. Enggak lah. Karena kan takut juga bang. Kita seks bebas di luar takutnya menular kan. Udahlah, kita ngobrol doang sama gua ngobrol sama si perempuan itu aja. Gua balik lagi bang di kamar yang gua ngeliat Mike having fun itu sama perempuan. Tahu nggak dia ngapa? Dia sama laki-laki bang. Dan gua tahu literally itu Mike normal bang. Iya, gua kayak lu ngapain gitu. Akhirnya ya udah, ya gue tunggu dia selesai lah. Tinggal selesai, dia nyamperin gue bang, bro, are you having fun? What the hell? What fun? It's not fun anymore. Gue bilang gitu. No, it's fun bro. You can enjoy in here. Gue tanya, lu tahu nggak berhubungan sama siapa tadi? Lu sadar kan? Lu nggak mabuk kan? Enggak, dia cantik kok. Cantik. Itu laki-laki. Lu nggak tahu itu laki-laki? Itu perempuan bro, bukan laki-laki. Lu nggak bisa bedain, bro. Itu dia perempuan bro. Jadi pandangannya dia itu perempuan bang. Lu bisa si Mike ngomong, lu bisa bilang itu laki-laki dari mana? Gua ngeliat bro. Lu makanya lu harus enjoy, lu harus cobain. Enggak lah, lu gila, itu laki-laki Mike. Lu kan normal Mike. Dia perempuan bro. Kita udah debat tuh akhirnya. Akhirnya gue bilang, udah males lah. Oke, it's up to you Mike. Ya akhirnya gue ngomong tuh, ketemu sama si Paul tadi. Sorry Mr. Paul, I heard this something like community here. So I just interest. Gue mau tertarik nih sama apa sih perkumpulan di sini. Oh lu mau tahu? Dibawalah gue bang lagi bang ke sana. Gue sama temen gue ya. Lu aja. Kenapa sama temen lu? Temen lu lagi enjoy loh. Itu jam 10 malam bang. Jadi dari situ gue jalan sekitaran 10 menit bang. Kayak gereja tua gitu bang. Anehnya, kalau gereja itu kan ada crossnya bang. Yeah. Bentuknya kayak gereja bang. Gue ketahui kenapa itu ada gereja, karena ada patung si Yesus itu bang, sama Bunda Maria itu. Tapi nggak ada logonya bang, nggak ada logo crossnya itu bang. Dan yang gue tahu Yesus itu kan kalau disalib itu kan cuman pakai kayak kain gitu bang ya. Dan itu bentukannya nggak gitu bang. Bentukannya itu dia naked tapi kayak ada ornamen darah-darah gitu bang. Sama si bundanya itu juga. Kan gue bilang, nih patung apa lagi nih, aneh nih, gue bilang gitu. Terus gue bilang sama si Paul tadi, Paul, is this a church or house or what? Dia bilang gini, tempat ini tempat kami berdoa. Gue udah oke. You want to see something? Come inside. Gue datang bang, masuk bang. Tahu yang bikin gue takut apa bang?
ada orang hitam, manusia ya, maksudnya orang hitam, dia pakai kepala rusa bang, dan itu telanjang bang, dia lagi gini-gini nih, dan itu ada sekitar 10 orang di situ, dia gimana ya bang, posisi begini nih bang, Oke. gini-gini nih, Oh. di depan dia gitu bang. Terus pas gua masuk sama si Paul itu, Paul langsung bilang, knees, maksudnya berlutut gitu. Ngapain gua berlutut, gua bilang gitu kan. You have to respect. Ya udah, mau nggak mau gua berlutut bang, berlutut doang nih. Gue harus ngikutin dia gitu bang. Ya gue cuma gini-gini aja gitu kan, nggak yang selihai mereka gitu. Kurang lebih 5 menit berhenti. Dan dia tuh ada kayak nyanyi-nyanyinya gitu bang. Gue nggak paham lah nyanyian apa itu, gue nggak paham gitu, karena bahasanya gue nggak ngerti gitu. Akhirnya dia ngomong, mungkin dia nanya sama si Paul gitu kan. Dia ngomong lah dengan bahasanya mereka lah. Si Paul ini ngomong bilang gini, bro, come closer to them. Why? See close. Oke, gue datang bang. Nah, itu ada meja bang, bayi bang, udah ditusuk kayak babi panggang gitu bang. Gue muntah bang di situ bang. Gue muntah bang. Enak sampai sekarang 3 bang. Astagfirullahaladzim. Sorry, gue enak banget. Itu gue liat bang. Dan masih ada itunya apa? Tali pusar. Wah, shit man, ini nggak jelas nih gue bilang. Gue tanya sama Paul, kenapa ada ini gitu? Karena dia tidak pantas hidup, dia bilang gitu. Dan dia harus, maksudnya gini, kata-kata bahasa Indonesianya yang gue pahami adalah dia terlahir tapi apa ya? Dia terlahir tapi tidak harus hidup. Gitu loh bang. Yang gue tangkap bahasa Indonesianya, dia terlahir tapi tidak harus hidup, dan dia akan reinkarnasi. Kalau dia bukan yang kita dan dia bukan yang dilahirkan, dia harus balik lagi. Jatuhnya ya digituin lagi bang. Wah udah gila nih gue bilang, karena gue udah muntah gitu kan, pusing bang. Namanya orang muntah tuh kan pusing bang ya. Gue duduk bang, dikasih tadi minum air tadi yang kendi tadi bang. Entah kenapa itu air sebenarnya rasanya tuh kayak air putih bang. Air putih kendi kan seger ya. Tapi ketika habis minum itu tuh pasti gue langsung kayak blackout bang. Gue nggak tahu itu apaan. Blackout lah gue nggak tahu jam berapa gitu. Karena gue nggak tahu tuh jam berapa. Gue udah duduk di situ tetap di tempat yang sama. Cuman pas gue melek itu bang, sekarang ganti. Kakek nenek bang, neket lagi bang di situ bang, telanjang lagi. Dan dia makan bang, gak tahu bang makan apa bang, itu kayak daging gitu bang, cuma mentah bang. Wah, gue bilang, gue lihat si Paul gak ada, gue mau lewat pulang sungkan karena kan dia di jalan lorong itu bang, berdiri semua di situ makan gitu bang. Akhirnya mau gak mau gue nontonin mereka lah bang, mual gue bang. Wah, terus dia nawarin gue gitu kan, dia ngomong gini doang gitu kayak bahasa isyarat. Gue bilang no thanks gue bilang gitu. Akhirnya gue ada celah tuh, gue keluar bang dari situ bang. Gue keluar udah, gue cari si temen gue lagi, si Mike ini nih, nggak ketemu bang, nggak tahu dia kemana. Itu gelap bang, kayak di hutan gitu bang jalannya bang, bener-bener kayak di hutan gitu. Tapi kan kelihatan tuh bang yang di tempat yang gue bilang tempat nari-nari tadi tuh. Gue ngikutin cahayanya itu aja. Dia jalan 10 menit lumayan lah bang. Sampai ke situ, itu udah nggak ada acara di situ. Akhirnya ada satu orang bang, yang gue bilang kayak difabel itu bang. Udah difabel, ngomong nggak jelas. Aduh, ngomong apa ini ya? Akhirnya gue lihat tas gue di situ kan. Oke, wait a minute, gue bilang gitu. Gue ambil tas, gue ambil HP gue kan. Gue ketik nih, lu lihat temen gue nggak gitu. Dia geleng-geleng aja gitu bang.
nongol lagi nih yang nggak jelas lagi, yang matanya gimana gitu, aneh bang, aneh aneh-anehnya bang. Ketiga lagi, wah kok ini aneh gitu ya, maksudnya umurnya tuh kayak masih umur 10 tahun gitu loh bang, remaja lah, teenager gitu lah, tapi bentuknya aneh bang, kayak difabel tapi difabelnya udah nggak awam banget lah. Wah nggak jelas nih gue bilang nih. Akhirnya nggak lama temen gue keluar, bro lu di mana bro, tadi gue dari sana tuh sama Paul. Wah ini nggak makin gak beres nih kayaknya bener deh apa kata lu sekte ini dah. Lu habis ngapain? Biasalah gue habis senang-senang. Jadi dia kayak having fun terus bang, having sex mulu sama orang-orang situ bang. Akhirnya gue bilang oke, dress up, we talk. Gue keluar bang, karena kan gerbangnya belum tutup tuh bang, pinggir pantai lah kita sambil ngecil lah intinya lah. Gue bilang, Mike kayaknya nih bener ada sekte di sini Mike, yang lu ceritain deh. Lu liatnya di mana? Gue ngeliat tuh kayak di belakang sana sama si Paul itu. Dan lu tahu nggak? Gue ngeliat orang waktu kayak gereja, jadi bentuknya kayak gereja gitu. Pas gue masuk tuh orang hitam, tapi dia pakai topeng gitu, pakai kayak rusa gitu. Tapi itu literally rusa, gue bilang gitu. Dan dia makan bayi, Mike. Ah lu yang bener lu. I swear God man, I saw it, gue bilang gitu. Tunjukin gue enak, gue nggak mau ke situ lagi, takut gue bilang gitu. Oh kata dia gini, gue research tempat ini, memang ada sekte itu. Dan lu tahu nggak, pernah ditemukan, kata dia nih, pernah ditemukan orang yang difabel itu karena perkawinan sesama bang. Kayak gue punya adik nih bang, gitu ya. Iya gue punya adik nih, ya udah gue nikah sama adik gue gitu bang. Karena kan memang di apa ya, kalau di sainsnya kan memang akan seperti itu gitu loh bang, bener nggak sih? Kalau sedarah gitu, perkawinan sedarah gitu loh bang. Wah gue pikir make sense juga nih kayaknya nih begini nih. Karena gue liat nggak Mike, lu perhatiin nggak orang-orang yang difabel itu Mike? Maksudnya mukanya hampir sama, tapi karena kekurangan itu yang nutupin Mike gitu. Bisa jadi ya. Gue nulis bahasa Inggris, mereka nggak ngerti. Apa nggak ke educated atau gimana, gue nggak ngerti deh. Ya gimana juga, dia ngomong juga susah gitu kan. Tanya aja sama yang orang normal aja deh gitu kan. Udah malam tuh bang, udah nanya. Setiap ditanya gitu, raut muka orang situ tuh kayak nggak suka gitu bang, tanya gitu bang. Mike, lu yakin stay di sini 3 hari dulu Mike? Selama kita nggak diapa-apain, why not lah, dia bilang gitu. Wah tapi kayaknya nggak jelas Mike. Ya udah akhirnya gue tidur lah bang. Di hari esok normal bang, nggak ada apa-apa gitu. Cuman di hari jadi jatuhnya udah kelima ya bang ya, di situ ya. Gue ke situ. Dari terakhir gue nginep bang, udah makin nggak benar bang. Orang kayak debus bang, nusuk-nusukin diri sendiri, gitu loh bang. Gorok leher sendiri. Tapi nggak mati bang, berdarah tapi ya udah gitu aja gitu loh. Gue enak sananya bang, banyak bleeding segala macam itu. Wah, untungnya nggak ada bayi lagi sih bang situ bang. Cuman hari terakhir itu tuh udah mulai nggak jelas bang, udah banyak darah bang di situ bang. Wah udah nih fix sekte nggak jelas ini nih, perkumpulan nggak jelas. Udah daripada gua kayak dipengaruhin terus, lu juga Mac, lu udah nggak jelas, udah mending kita cabut aja deh Mac, udahlah. Kita juga 2 hari lagi juga kapal kita juga jalan gitu kan. Iya gitu kan. Anehnya bang, setiap si Mike masuk ke gerbang itu, ke tempat itu, dia tuh kayak udah enjoying aja bang. Tapi gue enggak bang, masih gue berpikir rasional bang, masih bang. Tapi ketika udah Mike keluar dari gerbang itu bang, dia mau dengerin omongan gue. Gue nggak tahu itu apakah dia apa ya jatuhnya ya, terpengaruh atau gimana, gue nggak tahu bang. Akhirnya kita selesai lah bang. Terus kita ya pamitan lah sama si Paul ini. Dia bilang, lu ada waktu sebentar nggak? Gue ada hadiah buat lu, tapi nggak dari sini gitu. Oke.
kita ke belakang dulu ya. Pikiran gue udah gak enak lagi bang. Tapi nggak mau kan ya gue respect lah ya. Gue datang ke sana balik lagi. Gue sama Mike dikasih hal yang berbeda bang. Si Mike tuh dikasih kayak kalung, tapi kayak ada apa ya, gigi hiu gitu bang. Itu yang pertama. Yang kedua itu kayak apa sih, taring. Beda ya taring sama gitu gigi. Yang ketiga itu dikasih kayak kayu tongkat gitu bang, tapi wangi bang. Nah gua dikasih juga 3 bang, tapi beda sama si Mike bang. Gua dikasihnya bang, dikasihnya itu gua kayak ya tengkorak-tengkorakan gitu bang, tapi semana yang gedenya ya. Jadi itu dia ditusuk gitu bang. Nah itu ada 3 bang, segelas gini bang kepala tengkoraknya bang. Lu tau nggak apa yang gue pikir bang? Takutnya kepala bayi bang, karena kayak tengkorak manusia bang. Lu kebayang kan? Kan bayi kecil ya bang ya. Iya. Tapi itu dia kayak stick gitu, cuman agak tebal gitu. Nah itu 3 gitu bang. Tapi sama dia mereka tuh diwarnain bang. Itu yang pertama tuh. Yang kedua itu gue dikasih sama-sama, hampir sama tongkat tapi wangi. Gue nggak tahu wanginya dari mana, gue nggak tahu. Dan yang ketiga itu gue dikasih kayak ini bang, kain gitu bang. Tapi tau nggak lu kayaknya kayak pakai kulit bang. Lu kebayangan kayak kulit gitu bang, kayak kulit sapi gitu bang. Itu tuh pikiran gue udah jelek bang. Wah ini apa, jangan kulit manusia, apa kulit apa gitu kan. Ya udah gue terima aja lah, yang penting udah gue buru-buru cabut lah. Nah terakhir nih sebelum cabut, we want to blessing you before you go from here. Jadi baca mantra tuh bang. Kayak ini kan kayak mangkok gitu bang, dikasih wangi-wangian gitu bang, terus sama kayak air gitu bang. Ya kalau orang Kristen sih bilangnya kayak holy water gini gitu loh bang. Ya gue diem aja lah gitu kan, tapi itu bikin pusing bang, baunya bang. Selesai lah gue pulang, panjang jalan pulang udah. Itu kan gue taruh tas gitu kan. Sebelum masuk kapal, si Mike mimisan bang. Mimisannya tuh kalau orang mimisan kan tek gitu ya. Iya. Ini deres bang. Kebayang gak lu? Lu kalau mungkin lu pernah ngalamin mimisan atau lu ngeliat orang mimisan kan cuma kayak sert gitu ya bang ya. Ini nggak mengocor bang, deres gitu bang. Akhirnya ya udah, karena itu dibawa ke klinik lah. Udah bawa klinik. Ya udah kita akhirnya ke jalan, kapal itu jalan. Singkat cerita tuh, ya udah, karena 2 minggu setelah itu kan gue pulang ke Indonesia bang. Si Mike masih ada sekitaran 1 bulan lagi lah. Mike gue pulang ya gitu. Iya gitu. Ya keep in touch lah, biasalah kayak as a crew gitu kan. Keep in touch ya. Terus dia ngingetin lagi bang, what happened in that fucking island, it's just you and me, don't tell anybody. Okay, you can keep my word. Oke, udah. Gue pulang bang. Gue nggak kontak dia sekitar 2 bulan setelahnya atau 3 bulannya gue kontak dia lah. Mike, what are you doing Mike? Good, everything's nice, good. Dia coba bilang ini, bro, since that shit happened, I become crazy bro, because too much paranormal activity in my home. Maksudnya gimana Mike? Gue nggak tahu ini halusinasi atau enggak, tapi terkadang gue tuh kayak apa ya, ngelihat makhluk seperti itu, dan gue ingatan gue selalu di sana terus. Terus gue bilang, either me Mike, gue kayaknya trauma deh Mike, gue takut dah kayaknya liat kayak gitu deh. Iya. Nah terus dia cerita lagi kayak pokoknya banyak paranormal activity lah di rumahnya dia. Entah itu kadang listriknya mati sendiri, nyala lagi, kayak lampu mati hidup lagi. Dan dia sering mimisan bang. Sampai ketika dia pulang itu, dia masuk rumah sakit harus transfusi darah. Karena memang kalau dia bilang mimisan itu terlalu parah bang. Ya akhirnya dia transfusi darah sampai 2 kantong cerita terakhirnya. Habis itu ya udah,
ya udahlah kita nggak sering kontak lah. Dan gue kan masih kebayang terus ya bang, kayak gue punya guru spiritual lah bang, kayak ya semacam ustadz gitulah. Gue ada cerita, gue bilang, ustadz, gue cerita lah tentang hal ini yang gue ceritain sekarang gitu. Gue kayaknya hampir masuk sekte nggak jelas deh di US deh bang. Kenapa emangnya lo? Ya gue ceritain. Dan ini tuh gue sih nggak percaya ya, kayak gue magic ataupun hal-hal yang seperti itu kalau udah cross lautan itu kan kayaknya enggak deh bang, maksud gue gitu loh. Cuman nggak tahu kenapa gue tuh selalu terbayang hal itu bang, gitu loh. Terus kayak masih rasa-rasa darah itu, masih baunya itu tuh masih kental di gue bang. Bahkan itu gue setelah itu gue nggak naik. Gue nggak naik ke kapal tuh 9 bulan bang. Gue reject bang, karena gue saking traumatik bang. Terutama waktu itu almarhum nyokap habis meninggal gitu bang. Jadi kayak gue makin down lah ya. Terus akhirnya gue sering curhat lah sama ustadz juga. Terus dia bilang, di saat sisi lain gue sedih karena nyokap meninggal bang, tapi di sisi lain gue kayak kepikiran itu lagi bang. Terus cuman dia bilang, ustadz bilang, ya udah yang sudah terjadi gitu. Lu nggak bisa merubahnya, lu skip, move on. Lu sering ibadah, lu berdoa lagi gitu loh. Semenjak dari situ gue coba bang, gue ya lebih dalam lagi lah intinya lah. Alhamdulillahnya gue lepas bang dari situ bang. Gue nggak yang nggak yang kepikiran itu trauma lagi bang. Tapi memang gue punya fobia darah bang. Kalau lihat darah itu gue langsung mual gitu. Tapi bukan yang kayak pertama kali datang gitu loh bang. Akhirnya ya gue lepas, gue request schedule lagi, gue berangkat lagi bang. Tapi kapalnya beda. Gue iseng lah bang, chat di sosmednya si Mike lah. Sebulan nggak, 2 bulan nggak dibales. Akhirnya gue telepon, gue punya WhatsAppnya. Mike, masih hidup lu? Gue gitu bahasanya. Telepon lah, gue telepon ya, lu di mana gitu. Oh iya, gue lagi di rumah nenek gue gitu. Di mana? Dia kan orang Texas bang. Gue di Texas nih gitu. Oh oke. Telepon lah. Video call bang. Pas video call gitu gue liat mukanya beda sih bang, lebih kurus bang, kayak orang sakit gitu loh bang. Kan orang bule putih, tapi kan kalau pucat kelihatan bang. Dan setahu gue rambutnya dia biasa ya, tapi jadi kayak botak gitu bang. Mike, lu oke Mike? Lu udah ke kapal lagi belum gitu? Enggak, gue di sini aja kata dia gitu. Gue sama nenek gue dibilang, udahlah lu bantuin di toko aja lah. Kayak dia kan jualan gitu bang, kayak punya apa sih kalau di kita minimarket lah, dan punya farm gitu kan. Gue bantuin nenek gue aja gitu. Kata nenek gue, kalau lu keluar dari area rumah ini atau Texas, lu mati Mike. Kata si nenek itu bang, neneknya dia bang. Jadi neneknya itu cenayang bang, dan dia suka ngeramal orang gitu bang. Si Mike cerita sama gue, ya gue singkat ceritanya gue teleponan sama dia 1,5 jam bang, kayak orang pacaran gitu loh bang. Tapi gue ada rasa kasihan gitu bang sama dia. Dia punya pacar. Lu sama pacar siapa namanya lupa gue, Nicole apa siapa gitu lupa. Kayak nggak salah Nicole deh. Soalnya gue panggilnya Nick gitu sih. 2 bulan setelahnya bang, si Nicole posting bang di IG-nya, Mike meninggal bang. Crash, kecelakaan bang. Dan gue kaget loh. Oh itu 1 bulan setelah gue telepon itu bang. Keadaan gue lagi di kapal. Ada gue coba cari tahu untuk hubungin nomor Mike juga nggak diangkat. Maksudnya di WhatsApp nyambung, tapi di telepon nggak diangkat.
karena dia kan ada kalau di IG tuh gue kan nggak tahu gak berteman sama pacarnya dia tuh. Akhirnya gue coba cari tahu bang, cari tahu gue bisa hubungin lu nggak tentang Mike, gue bilang gitu. Akhirnya gue dapet telepon sama dia, ceritain lah kenapa bisa kecelakaan. Dia kecelakaan itu kelindes truk bang. Jadi mobilnya dia itu, truk itu crashnya begini bang. Ya bisa dibilang adu banteng lah ya. Oke. Yang anehnya bang, si Mike tuh nggak berdarah bang, cuma kayak busut-busut doang sebenarnya bang. Lu logik lah bang ya, kita crash ya lama, kita mobil biasa sama truk ya bang, itu sampai hancur gitu. Dia nggak berdarah dan dia hanya lecet-lecet tapi meninggal bang. Wah di situ dia nangis kan, cerita gitu ke gue. Kok bisa? Gue bilang gitu. Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Iya. Gue punya kesimpulan mungkin kalau kita nggak kesana dia masih hidup kali bang. Dan gue sekarang masih hidup bang, gitu loh. Kalau diinget-inget lagi gitu bang, mungkin apa ya? Mungkin itu kalau gue pribadi bilangnya, mungkin itu karena sisi traumatik kena psikis gue bang. Jadi itu over and over menghantui gue gitu bang. Mungkin Mike nggak dapat bimbingan bang, nggak dapat kasih sayang gitu bang, mungkin bang, atau pencerahan lah gitu bang. Jadi kayak gitu bang. Atau mungkin memang dark magicnya itu masih terconnected bang di negara itu gitu, mungkin ya bang ya. Kalau gue kan udah jauh bang gitu, tapi alhamdulillahnya gue nggak apa-apa sampai sekarang bang. Tapi apa kemungkinan si Mike ini coba keluar dari Texas itu, makanya dia diambil? Kurang tahu bang, karena itu ya gue cuma dapat kabarnya crash kena mobil ya. Mungkin bang, mungkin ya. Dia bilang somewhere in Texas, dia bilang itu, but in border, I mean perbatasan bang. Karena memang rumahnya itu perbatasan bang. Ya mungkin itu kali, mungkin ya. Yang namanya di dunia mistis ya, enggak di orang kebanyakan selama ini kan di Indonesia percaya hal-hal mistis bla bla bla. Ternyata kan di luar negeri pun yang kita nggak tahu nih, nggak terekspos. Betul. Itu banyak juga sebenarnya orang-orang yang melakukan kayak sekte terus seperti yang magic yang kayak gitu kan banyak juga. Betul, bang. Nah, terus sewaktu ini jarak dari kapal ke kampung yang itu tadi kan 1 jaman lebih ya? Enggak, sekitar 1 jam bang. Sekitar Kurang lebih 1 jam, okay. Antara 45 atau 1 jam lah, 45 menit atau 1 jam lah, kurang lebih lah. Oke. Ini pulau atau memang di kota? Ya jadi itu kan kayak contoh ya bang, kayak misalkan gue lihat saya bisa dibilang kayak Semarang misalkan bang. Oh oke. Ada kota pelabuhannya, nah itu mungkin 45 menit atau 1 jam itu dari kota Semarang ke daerah terpencil gitu loh bang. Kayak gitu bang. Tapi itu di gerbang. Sebenarnya nggak di gerbang bang, itu kayak desa kecil aja sebenarnya bang. Tapi akses, jadi gimana ya? Kalau kita sebagai turis atau wisatawan, taunya itu kayak tempat wisata bang. Kebayang nggak lo? Yang gue ceritain. Jadi kayak contoh misalkan Bali misalkan nih, Bali kan ada apa di pelabuhannya tuh kayak ada sanur, ada seminyak gitu loh bang. Contoh ya bang ya, contoh aja gitu. Ya mungkin kita dari sanur ini ada portnya kan di situ. Mungkin kita ke Nusa Dua gitu loh bang. Contoh aja sih bang. Kayak gitu kurang lebihnya. Jadi kita ke daerah lain gitu bang. Oh oke. Ya orang taunya kan yang gue bilang tadi, di situ ada toko souvenir, terus ada ya kayak kafe, tapi kan kota kecil gitu bang. Dan itu rata-rata semuanya banyak yang difabel itu tadi. Kalau lu ke belakangnya bang, ke belakang lagi. Iya. Itu kalau yang di depannya itu udah biasa kayak kota kecil biasa ya. Kota kecil biasa bang, tempat kita wisata bang. Jual apa fish market gitu bang. Ya kayak pasar ikan gitu yang fresh gitu sih. Itu biasa bang. Kalau kita nggak nelusuri dalamnya kita nggak tahu. Karena gue sama si Mike itu penasaran, dan mungkin ya contoh gini lah bang, kita sesama orang Indonesia pasti kan ngomong lebih enak gitu, lebih terbuka gitu kan. Mungkin karena dia sesama orang US ngomong
Ya akhirnya diperbolehin juga bang. Karena kan sempat di awalnya kan, lu orang mana, lu kayak bukan orang sini, lu kayak orang Asia gitu. Gue dibilangnya gue orang Jepang, gue dibikin lah. Mana ada gue kayak orang Jepang kan. Tapi kan maksudnya intinya gue bukan orang sini gitu kan. Akhirnya dia Mike bisa, ya tadi gue ceritain meyakinkan juga. Akhirnya gue ya udah ke dalamnya itu bang. Itu hidden banget bang. Kalau bener deh, kalau lu maksudnya kita kesana as turis nggak akan expect ada tempat itu gitu. Dan itu hidden banget bang. Makanya sebenarnya gue bisa cluenya ada sign-signnya gitu ya. Lokasinya namanya sign gitulah di sekitaran US lah. Gue nggak mau sebut, takutnya ada orang yang nonton ini mencoba bang. Tapi mungkin di balik layar gue akan cerita sama lo lokasi di mana gitu. Tapi itu di US bang, di pulau kecil. Tapi nggak tahu nama sektenya itu sekte apa. Di situ ada tulisannya sih, Johanneston. Iya, ada tulisannya. Maksudnya gue nggak tahu itu. Nah, tapi ada di gerbangnya itu, gate-nya ada namanya bang, Johanneston. Ya bisa gue bilang mungkin itu. Tapi yang kalau Bang Bayu ngelihat yang mencolok di situ, mereka ini sebenarnya menyembah apa sih? Selain kayak ada patung kayak Yesus yang berdarah, patung Bunda Maria yang bukan kayak yang biasanya itu. Kalau menurut gue tuh kayaknya waktu, ingat gak bang gue ceritain waktu pas gue masuk kayak gereja itu kan, ketika gue masuk buka pintu itu ada kayak orang hitam tapi pakai kepala rusa gitu bang. Iya, ingat. Analogi gue mungkin ini kayak menyembah kayak mungkin Baphomet atau Lucifer atau whatever itulah. Kalau menurut gue bang ya, itu sih bang kayaknya. Karena di mana sih bang yang makan makanan daging begitu bang? Gitu loh bang. Dan aneh loh, setiap air yang gue bilang kayak air putih itu tuh bikin blackout bang. Gue nggak tahu itu obat bius atau apa, tapi rasanya kayak air putih biasa. Nih kayak yang lokasi gue nih sama persis. Gue udah curiga di awalnya ya itu bang, kayak wine kok rasanya begini gitu. Oke, setelah Bang Bayu blackout itu ketika sadar itu nggak ngerasain apa-apa? Kayak orang bangun tidur aja. Biasanya kan kalau orang mabuk nih, itu kan kayak agak pusing gitu loh bang, ada tipsi gimana gitu kan ketika kita bangun gitu kan. Tapi ya kita kayak orang bangun tidur aja bang. Oh, maksudnya di badan gitu ada yang rasa sakit atau apa? Entah mungkin karena kan dari yang tadi kan mereka free shake ya, jadi mungkin bisa aja mohon maaf dicabuli atau seperti itu. Enggak sih bang, pakaian juga masih. Oh masih lengkap ya. Iya, cuman yang nari aja sih bang. Ngerasanya kayak baju gue dibuka bang, tapi celana sih enggak. Tapi gue nggak bisa nolak waktu itu pas waktu baju itu dibuka. Tapi kan karena mungkin mental gue ini, gue nggak mau, akhirnya gue bisa lepas gitu bang. Oh, nah kalau untuk yang melakukan itu sendiri, mereka itu beramai-ramai atau di dalam ruangan sendiri atau gimana? Untuk yang seks tadi, iya, kalau si Mike itu dia ada ruangannya bang. Jadi tuh kayak ada kayak cottage gitu loh bang. Nah itu kan ada kayak kamar-kamarnya gitu kan. Nah ya udah sebenarnya kayak gitu aja. Oh, bukan kayak rame-rame gitu di misalkan di aula atau apa kayak gitu. Kalau yang gua ngeliat Mike itu, tapi kalau yang gua lihat tadi ceritain tuh yang orang-orang tua kayak kakek itu, yang sama babi sama itu kayak di kandang bang. Oh, kayak gitu bang. Cuma kan yang Mike having sex sama laki, dilihatnya kan perempuan bang. Itu kan nggak masuk akal bang. Iya, berarti kan memang ada unsur magicnya juga. Iya, atau hipnotis atau whatever itulah, gue nggak tahu. Tapi memang gue ngeliatnya laki-laki bang, tapi dia ngerasanya perempuan gitu loh. Kan udah hal yang aneh bang. Dan Mike itu kan normal. Ya gue nggak tahu lah. Ngeri banget ya kalau misalkan itu terjadi atau aliran itu menyebar ke seluruh dunia dan termasuk masuk ke Indonesia. Nah itu bang, makanya gue nggak mau. Gue tahu daerah ini bang, tapi gue nggak mau sebut. Takutnya ada orang iseng bawa itu ke sini kan. Gue nggak tahu bang. Kayak gitu bang. Itu sih yang gue mau ceritain, karena kan itu kan udah di luar nalar bang.
kita tahu di Indonesia sendiri ada sekte-sekte, ada ilmu-ilmu seperti itu. Tapi kan yang kita tahu kan sekte tuh berjubah gitu loh bang. Ya, kayak Iya kan? film ya. Betul. Gue disclaimer dulu. Tapi yang gue lihat, menurut gue ini sekte bang. Tapi pakainya dia nggak berjubah bang. Gitu ya tadi ya pakaiannya kayak ya kayak orang Papua gitu. Terus kadang-kadang naik ke tadi telanjang. Terus pakaiannya aneh-aneh bang. Nggak yang gue lihat waktu gue alami itu gue nggak lihat yang berjubah atau gimana bang. Lebih seringan telanjang aja sih. Keseringan gitu bang. Oke, kalau di Indonesia sih memang kalau menurut narasumber saya kan ada beberapa narasumber memang ada ya sekte-sekte sesat seperti itu ya. Iya. Cuma mungkin belum, kalau sekarang ini belum terekspos nih, belum benar-benar nyata karena masih ngumpet-ngumpet mereka ya. Nah sama halnya itu juga bang, hidden gem gitu loh, kita nggak tahu gitu. Kalau nggak telusurin banget nggak tahu. Jadi kalau ya makanya gue bilang tadi bang, gue nggak mau sebut nama daerahnya bang. Mungkin kita di belakang ini gue bisa kasih tahu lu. Tapi kalau ini kan mungkin banyak orang lihat. Takutnya orang kita yang melakukan sekte di sini, dia ke sana, bawa itu ke sini bang. Ya, betul. Bener nggak bang? Makanya cukup pengalaman gue aja lah bang, sama lu sharing seperti ini bang. Bahwasanya di Indo kita ada, tapi ini di luar pun ada gitu loh. Dan gue alamin sendiri. Itu sih. Oke. Jangan-jangan siapa sih Justin Bieber juga jangan-jangan ikut sekte juga ya? Bisa jadi bang. Bahkan nih bang, faktanya bang, si Mike tuh waktu pas gue teleponan, gue lupa bilang sama lu, ada barang yang dari sana itu di Conjuring House bang. Oke. Ya semua orang tahu lah Conjuring House. Maksudnya tempat Ya, museum ya. kayak museum gitu. itu ada di situ bang. Dan kalau gue lihat YouTube yang mereka pernah ke sana bang, gue tahu tuh bang ada itu bang, sama persis itu ada bang itu di situ. Dan itu tervalidasi sama si Mike sih. Ya gue cuma bisa bilang Mike sorry, gue bisa doain lu doang. Jadian itu ya mungkin aja kalau kita nggak kesana lu mungkin masih hidup, tapi ya udah jalannya lah mau gimana bang. Oke, Bang Bayu, terima kasih. Sama-sama bang. Terakhir mungkin Bang Bayu ada yang perlu disampaikan lagi atau mungkin pesan-pesannya, silahkan. Ya pesan-pesannya sih dari gue pribadi, mau dimanapun kita bang, di luar atau di Indonesia, jauhilah hal-hal yang sekte menyimpang seperti itu loh. Kalau bisa kita jauhin. Kalau teman kita ada yang terjerumus mungkin kita bisa ingatkan. Dan ya kalau kita beragama ya kita lebih percayalah sama, lebih kuatkan lagi lah dengan keyakinan kita sendiri bang. Dan kalau yang khususnya orang mungkin teman-teman yang ke sana kerja kapal pesiar, kalau ada hal-hal yang menemukan yang hal-hal yang aneh begitu, menurut gue udah jauhin deh. Jangan pernah kayak into lagi ke sana gitu, lebih deep ke sana. Mungkin ya gue pesan gue itu sih bang, karena once lu ke sana pasti ada satu hal yang mungkin itu bikin bad luck mungkin. Oke. Itu sih bang. Oke, Bang Bayu, terima kasih nih buat waktunya, buat ceritanya ya. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Bayu. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47663, atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Bayu, terima kasih Bang Ale buat waktunya ya. Ini Sama-sama, kapan naik lagi? Pertengahan tahun ini bang. Pertengahan tahun. Teman ya? untungnya beda perusahaan lagi bang. Oh. Gak yang di situ bang. Lama ya liburnya, enak ya. Iya bang. Habis duit naik lagi gitu, ngumpulin Iya, duit. cari duit lagi bang. Oke Bang, terima kasih dan Sama-sama bang. sampai jumpa.